channel YouTube kami. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi kepada Bapak Rifki Apriandi selaku dosen pengampu mata kuliah Kepabeanan dan Cukai. Kami kelompok 5 ada di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Jika berekspektasi terlalu tinggi, maka akan membuat sakit hati. Wow! Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, dan saya Septinita selaku moderator dan presentator pertama. Ada Sari sebagai presentator kedua, Ferdi sebagai presentator ketiga, dan Nobertus Mikelit sebagai presentator keempat. Kami akan membahas 4 materi. Sebelum kita lebih jauh memahami materi ini, saya akan menyampaikan ada 4 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sejarah, konsep, dan konvensi sistem klasifikasi barang atau harmoni sistem. Yang kedua, ada buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI. Yang ketiga, ada penafsiran dan penerapan AHTN. Yang keempat, ada explanatory notes dan supplementary. Oke, di sini saya sebagai presentator pertama akan membahas tentang sejarah, konsep, dan konvensi sistem klasifikasi barang dan atau harmonis sistem. Saya akan membahas pengertiannya. Harmonis sistem ini adalah sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan secara luas untuk mempermudah penafsiran, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Harmoni sistem dikembangkan oleh World Customs Organization atau WCO dan terdiri dari lebih 5.000 kelompok komoditas yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6 digit. Kemudian yang akan saya bahas ya, ini sejarah harmoni sistem. Sejarah harmoni sistem sebelum diadopsi HS Indonesia menggunakan beberapa sistem klasifikasi barang antara lain. Jadi sebelum penggunaan adopsi harmoni sistem, yang pertama ada sistem Jenewa yang berlaku sejak kemerdekaan hingga 31 Desember 1972. Selanjutnya sistem Brussels diterapkan dari 1 Januari 1973 hingga 30 Juni 1975. Kemudian ada sistem CCCN atau Custom Cooperation Council Nomenclature yang digunakan dari 1 Oktober 1980 hingga 21 Maret 1985. Nah, pada 14 Juni 1983, WCO meluncurkan harmoni sistem yang mulai berlaku secara internasional pada 1 Januari 1988. Indonesia mulai menerapkan HS pada 1 Januari 1989 melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau disingkat dengan BTN pada 1989. Meskipun ratifikasi resmi dilakukan pada 1994 dengan keputusan Presiden nomor 35 tahun 1993. Di sini saya akan membahas konsepnya dan struktur harmoni sistem. Harmoni sistem ini dirancang untuk memberikan keseragaman dalam klasifikasi barang di tingkat internasional. Setiap barang klasifikasi berdasarkan uraian dan kode numerik 6 digit yang terdiri dari yang pertama ada post heading, yaitu 2 digit pertama yang menunjukkan kategori umum barang. Kemudian ada subpost atau subheading, yaitu menggunakan 4 digit pertama yang memberikan rincian lebih spesifik. Ada subpost WCO atau 6 digit yang memberikan rincian lebih lanjut sesuai standar WCO. Bisa kita lihat perbedaan ketiganya. Yang pertama ini menunjukkan kategori umum barang ya. Yang kedua ini menunjukkan bahwa angka-angka itu menunjukkan rincian yang spesifik. Yang ketiga ada WCO, subpost WCO ini sesuai dengan standar WCO. Kemudian ada konvensi sistem dan implementasi ya, supaya kita lebih memahami lagi. Konvensi HS
yang mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan subpos, serta dilengkapi dengan ketentuan umum untuk menginterpretasikan dan catatan. Konvensi ini diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988. Materi selanjutnya akan dibahas oleh presentator kedua. Saya persilakan. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI adalah dokumen resmi yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonisasi sistem atau HS. Catatan dan struktur klasifikasi barang BTKI disusun berdasarkan harmonisasi sistem atau HS dan ASEAN Harmonisasi Tarif Non-Faktur atau AHTN. Adapun edisi dan struktur. Edisi terbaru BTKI 2022 mulai berlaku pada 1 April 2022 guna mengganti BTKI 2017. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan amandemen HS oleh World Customs Original atau WCO dan AHTN oleh ASEAN guna mencerminkan perubahan pola perdagangan dan situasi global terkini. Struktur dan isi BTKI 2022. BTKI 2022 terdiri dari 21 bagian dan 98 bab yang mencakup berbagai jenis barang, mulai dari hewan hidup hingga produksi manufaktur. Setiap pos tarif dilengkapi dengan kode HS, deskripsi barang dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta besaran tarif bea masuk yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Ferdirat. Saya akan melanjutkan teori yang telah rekan saya sampaikan. 3. Penafsiran dan penerapan AHTN. Pengertian AHTN atau ASEAN Harmonisasi Tarif Nomenklatur AHTN adalah sistem klarifikasi barang 8 digit yang digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pengklarifikasian barang. Kemudian penafsiran AHTN. Untuk menafsirkan AHTN dengan benar, pengguna harus mengikuti General Interpretative Rules atau GIR yang menyediakan langkah-langkah sistematis untuk klarifikasi barang. Proses klarifikasi bermulai dengan menentukan pos Harmonisasi System 4 digit yang sesuai, diikuti oleh subpos 1 subpos 2 dan seterusnya. Penting untuk tidak menuju ke subpos tingkat rendah tanpa terlebih dahulu menentukan pos yang tepat. Kemudian lanjut ke penerapan AHTN. Setiap negara anggota ASEAN menerapkan AHTN dalam sistem tarif nasional mereka hingga tingkat 8 digit. Misalnya, Indonesia menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI yang disusun berdasarkan AHTN. Negara-negara anggota dapat menambah subpos lebih lanjut di luar tingkat 8 digit untuk pengumpulan data statistik atau tujuan non-tarif lainnya. Lanjut ke tujuan penerapan AHTN. Penerapan AHTN bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN melalui interpretasi yang konsisten dan seragam dalam klarifikasi barang. Hal ini juga menyederhanakan transaksi perdagangan intra-ASEAN melalui nomenklatur tarif bersama yang didukung oleh aturan implementasi yang jelas, catatan penjelasan, dan keseragaman dalam penerapannya. Sekian dari saya.